Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Saputra dengan nomor NIM 12080213203 dari kelas 5D Agroteknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu Dr. Rosmaina SP MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam kultur jaringan, yang mana pokok pembahasannya ada dua. Yang pertama yaitu tahap pekerjaan dalam kultur jaringan, dan yang kedua prinsip-prinsip dasar kultur jaringan. Adapun tahap dalam kultur jaringan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sterilisasi, yang kedua ada pembuatan media, yang ketiga inisiasi, yang keempat multiplikasi, yang kelima pengakaran, dan yang keenam aklimatisasi. Baiklah, yang pertama ada sterilisasi. Sterilisasi adalah segala kegiatan untuk mematikan dan membunuh kuman serta bakteri dalam kultur jaringan yang harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat yang steril. Yang kedua ada pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu, diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Selanjutnya ada inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan kita kulturkan. Selanjutnya ada multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Selanjutnya ada pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang baik itu berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada aklimatisasi. Aklimatisasi adalah suatu kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedengan. Pemindahan ini dilakukan secara hati-hati dan secara bertahap. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar kultur jaringan, yang mana pada prinsip ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, totipotensi sel. Yang kedua, regenerasi pucuk dan akar akibat pengaruh hormon. Yang ketiga, organogenesis dan embriogenesis. Dan yang keempat, kompetensi dan determinasi. Totipotensi sel. Totipotensi sel merupakan kemampuan setiap sel untuk tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang sesuai dengan pembawaan karakter masing-masing independen. Regenerasi pucuk dan akar akibat pengaruh hormon. Hal ini dapat terjadi dan berkaitan erat dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh yang diberikan, yang mana ada 2 zat pengatur tumbuh. Yang pertama auksin dan yang kedua sitokinin. Auksin adalah suatu kelompok senyawa organik yang merangsang pertumbuhan akar tanaman. Sedangkan sitokinin adalah senyawa organik yang meningkatkan pembelahan sel dan di dalam pembelahan jaringan. Organogenesis dan embryogenesis. Organogenesis adalah sel yang menumbuhkan atau jaringan meristematik tanaman yang medium yang tentu untuk menginduksi terbentuknya meristem unipolar, tunas maupun akar. Embryogenesis, proses di mana sel somatik berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahap perkembangan embrio tanpa melalui fusi gamet. Kompetensi dan determinasi. Kompetensi adalah suatu hal yang menunjukkan kemampuan internal dari suatu sel atau jaringan tertentu untuk berkembang sedemikian rupa menjadi tipe sel, jaringan, atau organ yang spesifik. Determinasi. Determinasi adalah sel atau jaringan yang memiliki kompetensi selanjutnya mengalami determinasi yang irreversible. Baiklah teman-teman sekalian, itulah dia video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.